mungkin pertama kali kita kenalan dulu ya, biar saling kenal juga. Terus sama anak STEM juga nih. Kita mulai dari yang paling ujung kali ya, dari Aceh, ujungnya Indonesia. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Irina Wahdada. Jadi aku penempatan itu di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, definisinya itu di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lusmawe, di Lusmawe. Nah, di KPPS Lusmawe aku udah 4 tahun kerja sih. Jadi udah lumayan sih pengalaman kerja, walaupun nggak terlalu banyak juga karena aku 4 tahun ini kerjanya itu di teknis bukan sebagai fungsional. Beda sama orang-orang di BPKP ya, di BPKP atau di instansi lain. Jadi dari awal penempatan udah dapat jabatan fungsionalnya tuh. Nah, kalau di KPPN lebih ke jabatan struktural sih. Jarang yang fungsional, belum banyak di Kemenku yang fungsional. Nah, mungkin itu sih singkatnya perkenalan dulu. Oke, mungkin bisa dijelasin juga nih Mbak, kayak kerjaannya apa selama di kantor, di bagian apa? Kalau aku 4 tahun kerja itu udah mutasi internal. Nah, di KPPN itu di Kemenkeu sebenarnya rutin mutasi internal. Jadi mutasinya bukan mutasi reguler yang antar instansi gitu. Nah, jadi aku dulu awal penempatan di manajemen satker dan persatuan internal. Nah, manajemen KPPN itu kan berhubungan sama satker. Satker itu ya contohnya kayak BPKP, Manas, itu satker bagi KPPN, satuan kerja stakeholder kami. Nah, itu ya bagian pembinaannya itu di aku dulu. Terus dari MSKI 2 tahun kerja, aku mutasi ke pencairan dana anggaran ini. Nah, pencairan dana itu kerjanya itu memproses SPM. Nah, SPM mungkin bagi teman-teman di sini mungkin nggak asing ya. Nah, itulah. Jadi aku kerjanya sekarang di seksi teknis pencairan dana memproses SPM menjadi SP2 dulu. Gitu. Oke, kemudian kita masuk ke Pulau Jawa nih ya. Di sini ada 3 nih. Malah tetanggaan, satu di barat, satu di selatan. Ya kan, jadi di barat ya? Aku di Jakpus. Ya maksudku Medan Merdeka Barat. Oh, iya ya benar-benar. Sana di Merdeka Selatan. Oh gitu. Ya. Oke, kita mulai ke Azza aja ya, Medan Merdeka Barat ya. Boleh. Assalamualaikum, semuanya selamat pagi. Perkenalkan, saya Azalia Islam Sabila, bisa dipanggil Azza. Saya penempatan di Kementerian Perhubungan, eselon 1-nya Sekjen, eselon 2-nya di Biro Perencanaan. Di situ aku kerjanya di Satker. Seperti yang Mbak Wanda bilang tadi ya, banyak kontak sama KPPN, pencairan, terus terkait LK, rekon, gitu-gitu. Terus udah kerja dari 2020 ya, kurang lebih mau 5 tahun. Terus sama juga sih, belum jakfung juga, masih jabatan administrasi biasa sebagai pengolah data laporan keuangan. Ya, sekian. Terima kasih Kak Azza. Kemudian ini dari Lemhanas ada 2 orang nih. Mungkin kita bisa mulai dari Kak Dia. Kak Dia Khairi ya. Halo. Halo. Halo, kenalin nama saya Dia Khaira Siregar, basisnya Kira. Saat ini penempatan sebagai pengelola anggaran di Deputi Pengkajian Strategi Lemhanas RI. Terima kasih. Kerjanya apa jadi Kak selama di kantor? Kerjanya utamanya sih operator saksi ya, yang untuk SPP, lalu Laporan. dari aplikasi pengadaan juga Siro, UP, lebih ke operator aplikasi sih kebanyakan. Oke, operator aplikasi Sakti ya. Sakti ini informasi, sistem akuntansi keuangan, ya kan? Terintegrasi. Bukan sih? Aku lupa lagi. Tingkat instansi. Tingkat instansi. Jadi ini aplikasi akuntansi tingkat instansi. Ya. Oke. Kemudian kita ke Kak Rin. Jadi di sini ada 2 auditor nih, satu auditor internal Lemhanas, satu lagi auditor eksternal BPKP. Nah, kita ke Kak Rin dulu nih. Halo Kak Rin. Halo pagi semuanya, perkenalkan nama saya Ray Yuswa, bisa dipanggil Ray. Sekarang penempatannya di Lemhanas, jabatannya auditor terampil, lebih tepatnya di inspektorat di bidang administrasi keuangan, bidang adminku. Sehari-harinya pekerjaannya itu terkait dengan pendampingan, pengawasan di bidang administrasi keuangan, mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan keuangan. Jadi Kak Rin ini udah jadi auditor berapa lama Kak? 2019 berarti. 2019. Berarti yang si Ira ini Kak Rin lah ya? Kenapa? Yang ngaudit Ira, Kak Rin ini.
Ya makanya sering kolaborasi sama Ira. Oke, oke. Kita lanjut ke pulau yang paling jauh nih, di Sulawesi, Gorontalo. Halo Kak Rido. Mas Halo Rido. semuanya, jadi paling jauh. Gimana Kak? Baik, perkenalkan nama saya Rido Asrila. Saya saat ini di unit kerja Provinsi Gorontalo. Sebenarnya ini saya sama Mas Reni sama ini auditor internal ya, bukan eksternal. Kalau eksternal tuh di instansi sebelah BPK. Kalau BPK itu auditor internal pemerintah, tapi lebih ke program pengawasannya berdasarkan instruksi dari presiden. Makanya kami tuh dikenalnya auditor presiden sebenarnya. Jadi program pusat maupun daerah kami awasin. Tugas dan fungsinya sama seperti Mas Rin mungkin ya, sebagai auditor, yaitu mengawasi pengawasan program-program yang dijalankan oleh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Oke, oke. Udah berapa lama Bang jadi auditor? Udah 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun ya. Oke, oke. Kemudian, jadi kami di sini ingin nanya beberapa, mewawancarai kakak-kakak sama abang-abang nih di sini. Di sini aku nggak sendirian, sebenarnya aku punya 2 teman juga. Nah, coba Kak Dia, ada juga namanya Kak Dia. Dia Khairunisa, boleh perkenalan dulu Kak, sebagai peserta. Halo kakak abang-abang, kenalkan nama saya Dia Siregar, mahasiswa UMSU dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Nah, terus ada namanya Kak Dita. Halo kakak-kakak abang-abang, nama saya Dita Pramita dari mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas FEB, jurusan S1 Akuntansi. Nah, jadi di sini kami ingin bertanya kepada kakak-kakak. Mungkin pertanyaan pertama masih yang ringan-ringan nih, yang ditanya oleh siapa nih? Kak Dita duluan, tak? Oke. Pertanyaannya itu dari Kak Dia dulu, bagaimana budaya kerja pada instansi tempat Kak Dia kerja? Budaya kerja ya. Budaya kerja. Jadi sebenarnya di Lemhanas itu ada pergub yang mengatur terkait nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap pegawai, yaitu jujur, tanggung jawab, disiplin, bersemangat, kerjasama, dan pelayanan prima. Nah, tapi di luar itu, saya mungkin mau cerita sedikit ya. Beruntungnya saya ditempatkan di direktorat yang lumayan asik kalau menurut saya, di mana komunikasi itu menjadi poin penting yang diutamakan. Sehingga gap antara atasan sama bawahan itu nggak terlalu lebar. Saya sendiri sebagai yang paling junior itu sering memberikan pendapat atau saran, dan itu diterima oleh atasan gitu. Nah, menurut saya itu merupakan salah satu budaya kerja yang lumayan baik dan harus dipertahankan di instansi saya. Terima kasih. Pertanyaan sama untuk Kak semuanya sih, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Kak Irina. Kalau aku kan di KPPN kan itu di bawah Kementerian Keuangan ya. Nah, kalau di KPPN itu mungkin dari teman-teman yang lain yang pernah on job training atau PKL ya, dari PK Instan itu ada yang namanya morning briefing di KPPN atau biasa dibilang one day one information. Nah, jadi budaya kerja di Kemenq itu setiap pagi. Nah, sekarang itu rutin setiap hari. Dulu kantorku diatur itu cuma Senin sama Kamis doang. Nah, sekarang udah setiap hari. Nah, itu jadi sebelum mulai kerja di KPPN kami itu ada agenda morning briefing. Nah, agendanya di morning briefing itu ada doa bersama, terus ada arahan dari kepala kantor terkait deadline kerjaan. Nah, kadang karena aku ikut morning briefing itu di pagi itu, karena kepala kantorku atau atasan langsungku itu sharing tentang deadline kerja, aku jadi ingat. Jadi apa yang biasanya mungkin bakal lupa sama aku itu jadi ingat lagi, oh hari ini ada deadline ini gitu. Nah, remindernya enaknya di situ sih. Dan di morning briefing itu bahasannya santai aja gitu, nggak melulu tentang kerjaan. Kadang ada teman-teman dari seksi live ini tuh sharing tentang pengalaman dia nonton film atau apa, jadi ya seru aja sih. Dan rata-rata kebetulan di kantorku itu rata-rata pegawainya itu Gen Z, kelahiran 2000. Nah, paling tua itu kelahiran 95 gitu. Jadi ya seru aja sharing di pagi hari, kadang duduk bareng gitu. Jadi enak sih kalau budaya kerja di Kemenq itu, dan lebih santai. Sekarang juga ada namanya flexi time. Jadi maksimal masa kerja itu bisa jam 9 gitu, tapi ya pulangnya jadi menyesuaikan, karena absen di Kemenq itu kalau mau pulang jam 5 kita harus absen jam 7.30 baru bisa pulang on time jam 5 kan. Nah, karena ada kebijakan flexi time, kalau kita buru-buru mungkin ada kegiatan paginya, entah misalnya kayak aku kan suka teknik, jadi pagi aku teknik dulu, terus
kayak absen jam 9, jadi nanti absen pulangnya jadinya jam 18.30. Nah, jadi kebijakan di Kemenkyu itu udah enak sih menurutku dan santai. Dan kebetulan juga di KPPN daerah itu juga terlalu begitu ribet ngurus APBN kayak di KPPN Jakarta ya. Kok di KPPN malah gitu sih. Jadi lebih fleksibel ya. Ya, Ini lebih enak. urusan tahun ini di iniin atau gimana? Atau Nah, emang jadi udah dari flexi time itu dulu ceritanya pas zaman COVID kan. Terus kan kayaknya mungkin KRL itu jadi lambat gitu. Mulainya nggak jam 5 atau jam berapa gitu. Jadi banyak orang kantor pusat yang telat masuknya. Nah, dibuatlah kebijakan flexi time itu. Jadi bisa absen sebelum jam 9. Tapi kalau udah lewat dari jam 9 jadi ya KRL juga kena potongan. Awal mulanya gara-gara COVID lah. Iya sih. Emang semua ada banyak perubahan karena COVID nih. Ya, Kayaknya nah tapi itu juga kan gara-gara COVID kan. ya benar. Nah, Fleksi kalau enggak telat-telat lagi. ada WFH juga nggak di sana? Ya, Apa masih kalau WFH? di kantor masih ada WFH sih, tapi yang kurang itu yang WFHB ya. Itu agak susah ngajuinnya. Kalau WFH kayak izin keluar ST-nya bisa gitu. Tapi kalau WFHB itu kayak harus booking dari jauh-jauh hari dan ada maksimalnya. Kayak maksimal 3 bulan sekali baru bisa WFHB dan itu ada batas harinya, nggak bisa terus-terusan. Oke. WFHB ini kalau nggak salah tuh yang work from ini kan, Home base. home base. Jadi kan kalau di KPPN kan udah absen pakai aplikasi satu Kemenkyu gitu kan, absen masuknya. Nah, jadi ada jaraknya, nggak boleh lebih 1 kilometer dari kantor. Jadi absennya itu harus di kantor, nggak bisa dari rumah. Nah, kalau misal statusnya WKB ya absen di Medan bisa. Oke, makasih Kak Iriana ceritanya. Kemudian kita kemana Dita? Ke Kak Ren atau Bang Rido nih? Kak ini Kak Azalia dulu. Oh, Kak Zakia boleh. Kak Zakia, gimana Kak? Oke, kalau di internal kantorku sendiri budaya kerjanya itu harus serba satset ya, karena biro perencanaan dia itu sering bikin bahan untuk rapim, untuk rapat pimpinan. Rapimnya sama siapa? Biasanya tuh sama dengan KL Mitra Kerja, dengan biasanya ikut sering mendampingi Pak Menteri untuk rapat dengar pendapat di DPR. Jadi itu kebiasaan gitu. Informasi itu harus segera didapat, harus cepat, harus kredibel. Misalkan butuh informasi transportasi pun harus diminta ke sumber yang terpercaya. Kayak gitu, jadi ke bawah nih, sampai ke bawah-bawahnya, sampai ke aku, yang mana aku itu bukan di substansi transportasi gitu, ke bawah sampai ke staf-staf yang bawah. Jadi kalau butuh data, misalkan ditanya pimpinan daerah berapa, capaian kinerja berapa, itu harus satset. Itu sih yang paling aku rasain. Terus apalagi ya, mungkin ini sih komunikasi ya. Jadi apa-apa itu mungkin konsepnya sama nih kayak Mbak Wanda gitu, suka apel, tapi apelnya nggak rutin sih, kayak ya mungkin seminggu sekali. Kalau pimpinan lagi padat agendanya 2 minggu sekali, itu juga menyampaikan informasi apa aja pending matters yang harus jadi concern bersama gitu. Jadi ya sama sih konsepnya kayak morning call gitu ya, itu sih. Jadi ada sedikit perbedaan ya, karena mungkin karena penempatannya satu di pusat, satu juga di kantor cabang ya. Jadi beban kerjanya pun beda. Jauh beda pasti. Kalau Mbak Azza dia udah ngurusin ini ya, udah ngurusin menteri dia. Oke. Kita lanjut ke Kak Ren kali ya. Yang sesama pusat, apakah beban kerjanya sama atau tidak nih? Halo, ya kalau misalnya di Lemhanas yang tadi Ira sampaikan, kami sendiri udah punya pergub terkait dengan nilai-nilai kerja. Selain itu juga udah ada juga kan kalau untuk karena kami ini PNS udah ada juga nilai-nilai akhlak ya, itu juga termasuk budaya kerja kami secara keseluruhan. Cuman yang membedakan Ira sama aku atau Lemhanas keseluruhan secara dengan kementerian-kementerian lain, kalau di kami itu dituntut untuk lebih banyak bisa kolaboratif, karena background di tempat kami bukan cuma ada PNS tapi ada juga TNI dengan Polri, backgroundnya yang beragam. Jadi kolaborasi itu jadi budaya kerja di kami yang harus bisa cepat kami tanggap untuk bisa menyesuaikan, antara kami yang menyesuaikan dengan teman-teman yang TNI Polri ataupun TNI Polri yang menyesuaikan dengan budaya kerja kita para ASN. Selanjutnya kalau itu untuk Lemhanas secara keseluruhan, tapi kalau misalnya secara di inspektoratnya sendiri kami
para auditor, mungkin dari Rido juga udah sering dengar kali ya kalau misalnya kita auditor dituntut untuk adaptif sama agile, mengikuti perkembangan organisasi, kebutuhan yang terus berubah, kebutuhannya itu semakin banyak, semakin diperlukan pengawasan, pendampingan, konsultasi yang memang bisa langsung menyelesaikan problem-problem yang dihadapi oleh para satker, oleh para pejabat-pejabat, karena aku khususnya pengelola keuangan, jadi pejabat-pejabat pengelola keuangan di lapangan. Mungkin itu budaya organisasi baik untuk di Lemhanas ataupun di Inspektorat. Oke, kalau tentang flexi time di Lemhanas gimana Kak? Apa ada flexi time juga kayak Mbak Wanda yang bilang? Kalau di kami di Lemhanas itu ada juga peraturan terkait dengan sistem kerja. Lemhanas RI itu dia mengatur terkait dengan jam kerjanya di Lemhanas. Kami setiap sebulan itu ada 2-3 kali WFH setiap hari Jumat. Itu udah sesuai juga dengan peraturan di atasnya, jadi memang kami ada waktu untuk bisa WFH di tempat masing-masing 2-3 kali setiap hari Jumat, setiap bulannya. Oke, berarti masih ada flexibility time-nya ya. Kalau Bang Rido gimana nih yang di Gorontalo nih? Ya, kalau budaya kerjanya BPKP ya, sama di unit kerjanya saya itu ya sama mungkin secara keseluruhan ada doa bersama atau apel pagi tiap hari Senin, tiap minggu ya. Kemudian untuk waktu bekerja itu kami masih belum ada flexi time. Karena secara keseluruhan pekerjaan kami itu banyak di lapangan gitu ya, banyak berkoordinasi dengan para daerah, terutama di Gorontalo ya dengan Pak Gub dan para bupati, dan juga dengan objek-objek pengawasan yang kami awasin lah gitu. Dan terutama untuk ini ya, kecepatan informasi kami ke Pak Presiden ya, karena ya betul seperti Mbak Azalia mesti satset ya, karena penugasan kami itu serba cepat informasinya sampai ke Pak Presiden, karena data-data yang disampaikan oleh Pak Presiden itu sebenarnya data dari kami, dari BPKP Pusat. Kemudian BPKP Pusat minta bantuan lah di daerah itu seperti apa sih isu-isu strategisnya, butuh cepat itu deadline laporan itu bisa hitungan hari bukan hitungan minggu gitu. Jadi mungkin kalau menurut saya flexi time kami ini pun mungkin masih butuh pertimbangan ya, karena kita juga butuh informasi cepat. Kalau flexi time kan kayak ya lebih nyantai gitu ya, kayak WFH, kayak di Lemhanas ada WFH ya, ada WFH. Nah itu ketika Pak Presiden butuh hari ini tim BPKP turun tuh ya nggak bisa kan gitu, WFH ternyata WFH-nya di rumah, kemudian mau mendapatkan informasi pengawasannya gimana gitu kalau menerapkan flexi time. Kemudian work from home base ya, kayak Kemenkyu, nah itu juga susah itu. Seperti saya home base-nya di Medan, kemudian tim disuruh terjun di Gorontalo. Lo gimana dari Medan ke Gorontalo? Mahal juga pesawatnya ya Bang? Ya mahal. Makanya mungkin kalau flexi time di BPKP butuh pertimbangan mungkin. Makanya budaya kerja kami ya itulah masih yang seperti biasa, 8.00 terus tenggo jam 5 pulang. Tapi kebanyakan lemburnya sih, lemburannya sih. Terkadang pulangnya juga nggak tenggo ya Bang. Oke kalau gitu. Berarti dari sini kita bisa melihat kalau setiap instansi itu punya budaya kerja yang berbeda-beda ya. Ada yang fleksibel, ada yang harus satset, ada juga yang semenjak corona sudah berubah nih budaya kerjanya, yang tadinya bisa harus di kantor tapi bisa jadi home base, bisa kerja dari home base gitu-gitu ya. Kemudian kami juga ingin tanya nih Kak, coba dari Kak Dia kayak Irunisa. Baik. Makasih moderator. Saya ingin bertanya nih kepada abang-abang, apakah karena menghadapi tantangan kompleks dalam bekerja, dan kira-kira bagaimana solusi dari kakak-kakak atau abang-abang sekalian ketika menghadapi tantangan tersebut? Terima kasih. Dan kira-kira siapa nih yang menjawab duluan? Siapa nih? Apa dari ini aja, dari Bang Rido aja nih, dari yang paling jauh. Gimana Bang? Oh, dari saya dulu karena 2 kali saya terakhir. Oke. Untuk apa ya hambatannya auditor mungkin data ya. Data, karena kita kalau menyusun laporan kita ada laporan. Menyusun laporan tanpa data itu jadi simpulannya salah. Berpotensi salah simpulannya. Simpulan hasil pengawasannya.
Karena ya kita tidak apa ya, kita mengawasi, akan ada objek pengawasan. Kalau kita tidak melakukan audit, tidak pakai teknik, itu teknik juga sebenarnya, teknik meminta data itu ya. Kita nggak pakai nih tekniknya ke objek pengawasan terkait data, itu bakal susah banget untuk minta datanya. Terutama di kami BPKP ini kan mitranya banyak ya, di daerah mitranya banyak, maupun daerah maupun di pusat. Nah jadi ya itu tekniknya di dalam audit sebenarnya. Ya pengawasan itu dari audit, review, konsultasi segala macam, itu ada teknik auditnya masing-masing. Kemudian untuk di lapangan ya, terkait di lapangan itu sebenarnya saya itu di BPKP itu di daerah, tapi di pusat juga ada, tapi lebih makro dia ininya bidangnya ya. Kalau di daerah itu kan lebih mikro lah, tapi ada 5 bidang, cuma 5 bidang itu di daerah. Nah, saya pertama itu bidang IPP, mengawasi program pemerintah pusat yang ada di daerah. Dan ini yang paling sulit sebenarnya di bidang investigasi ya. Bidang investigasi karena sulitnya kenapa kita menyelesaikan sebuah kasus yang menyangkut dengan kerugian negara. Nah, otomatis objek pengawasan kita itu ya mitra kita kejaksaan sama kepolisian, tapi objek kita kan bisa bermacam-macam, ada perusahaan level Pemda pun juga ada yang dijadikan potensi melakukan kerugian negara itu dari daerah juga ada gitu. Nah, itu susahnya kita mengumpulkan keterangan atau klarifikasi yang sebenarnya itu seperti apa. Kita itu diinvestigasi seperti masang puzzle. Kenapa puzzle? Karena kita ini jangan sampai salah ngambil data yang berujung kepada salah memberikan simpulan di persidangan. Ini sampai persidangan soalnya ini menyangkut ini menyangkut nasib hidupnya orang gitu. Nah, makanya itu bagaimana kita menjalani prosedur investigasi itu buat prosedurnya dari entry meeting itu kayak pembukaan kita datang ke yang dijadikan objek pengawasan, kemudian bagaimana sih dari sisi ekspos ya, mereka akan melakukan ekspos bagaimana pendahuluannya seperti apa, kasusnya seperti apa, kenapa dijadikan masalah, apa yang ditimbulkan kerugian. Jadi kita harus lengkap 5W2-nya. Kalau nggak lengkap 5W2A itu belum bisa dijadikan pengawasan. Itu 5W2-nya harus lengkap, siapa, apa, melakukan apa, dan dampaknya seperti apa. Karena kalau auditor kan kita bukan memberikan simpulan hukum ya kayak KPH. Kita menyimpulkan itu berdasarkan uang yang keluar dari negara dan diterima itu seperti apa, seberapa besar nominalnya. Nah, itu kita menghitung kerugian. Nah, kemudian bagaimana, ya seperti saya sering sih mendapatkan kayak misalnya hasil klarifikasinya itu dia keterangannya tidak jujur gitu. Dan itu perlu ya, itu psikologi juga perlu di bidang investigasi. Bagaimana kita melihat mimik ekspresi, ini jujur atau enggak nih orang, terus enggak kita telan mentah-mentah walaupun oh ya Pak sudah jujur sampai nangis-nangis, sampai bersumpah-sumpah, itu kita nggak bisa telan mentah-mentah, karena walaupun dia juga udah jujur bersumpah itu kita cek ternyata alamatnya alamat palsu gitu. Kita ke sana. Misalnya nih perusahaan dia melakukan pengadaan atau proyek di Gorontalo. Kemudian ternyata dia ngambil distributor aslinya itu di Jakarta atau di provinsi mana. Nah, otomatis kita dari Gorontalo kita harus mengunjungi langsung ke sana. Nah, itu nyari alamat nggak gampang gitu ya, susah. Nah, tapi dengan bantuan BPKP pusat kita kan koordinasi juga ya dengan BPKP pusat. Jadi daerah koordinasi dengan BPKP pusat, itu di pusat bisa dibantu terkait kebenaran legalitas perusahaannya, alamatnya di mana yang sebenarnya, dan sampai kemudian dari penyidik, kepolisian maupun kejaksaan kita bisa minta alamat by GPS ya, dari nomor HP itu bisa kita. Karena itu kan mitra kita, mereka yang datang ke kita untuk permintaan melakukan audit kerugian keuangan negara maupun audit investigasi dan audit preventif ya di investigasi lainnya gitu. Itu sih yang susah dan capek sebenarnya, karena di lapangan full, kemudian kita nggak ingat waktu ya, karena menyusun laporan itu juga kita laporan di BPKP itu banyak jenisnya, tapi di investigasi itu lebih kritis dan lebih kompleks. Ya, itu dari saya terkait bagaimana hambatan-hambatan di penugasan. Terima kasih Bang Yudo. Selanjutnya siapa yang mau menjawab? Dari Bang Yosua dulu. Ya, terima kasih.
sepakat tadi sesuai yang udah disampaikan sama Rido juga, kalau hambatan yang terbesar auditor itu terkait dengan bagaimana kami bisa mendapatkan data, dan nggak sampai cuman bagaimana kami bisa dapetin data, tapi seberapa akurat data yang kami dapatkan untuk bisa kami olah nanti jadi sebuah laporan, sebuah report yang nanti bisa kami sampaikan ke pimpinan. Itu yang selalu jadi kendala di kami. Datanya kadang kami butuh kapan, dapatnya kapan, atau misalnya juga terlalu banyak perubahan datanya, misalnya kira udah senyum-senyum aja tuh. Ya, jadi misalnya baru dikirim nanti ternyata ada perubahan, ada revisi dan segala banyak perubahan lainnya. Jadi untuk bisa kami mendapatkan data yang akurat itu memang agak sulit. Jadi kadang apa yang kami sampaikan itu tidak menggambarkan kondisi yang senyatanya. Belum lagi kalau misalnya ternyata data-data yang kami perlukan itu ternyata sudah berapa tahun silam, itu yang agak sulit untuk bisa cari lagi arsipnya. Ya kalau misalnya arsipnya sudah terdigitalisasi, kalau misalnya ternyata itu dari arsip-arsip yang lama, Tasya senyum lagi karena Tasya udah ngalamin juga kan. Kalau misalnya itu ternyata butuh dari arsip-arsip yang lama, itu agak sulit. Kalau misalnya yang konkretnya itu kemarin terkait dengan pengelolaan aset di kami, itu data-datanya kurang menggambarkan kondisi yang senyatanya. Jadi kami tidak hanya telusur fisiknya, tapi kami juga telusur sampai dokumen sumber. Dokumen sumber maksudnya adalah dokumen kepemilikannya, misalnya kayak STNK, BPKB, ataupun dokumen-dokumen kepemilikan lainnya. Kami trace sampai dokumen paling dasarnya, itu paling utamanya, itu banyak yang nggak ketemu. Makanya tadi kami sampaikan kalau misalnya dokumen itu menjadi data itu dan informasi jadi hal yang paling konkret untuk kami para auditor untuk bisa mengelola informasi jadi sebuah informasi yang akurat. Sama ini yang udah kami lakukan. Kalau untuk menanggulangi itu sih biasanya kayak tadi disampaikan Rido, kami auditor itu punya standar operasionalnya lah ya. Kami punya standar kode etiknya, apa yang harus kami lakukan. Biasanya kami lakukan entry meeting terlebih dahulu, kami sampaikan kami butuh data seperti apa aja, dokumen apa saja, kami beritahu kapan penugasannya, dimulai kapan sampai dengan tanggal berapa hari kerja kami untuk melakukan pengawasan atau pendampingan. Kami sampaikan baik itu kepada pimpinan kerjanya ataupun kepada staf-stafnya, sudah kami sampaikan kapan kami kerjanya dan apa yang kami butuhkan. Nanti di tengah-tengah pemeriksaan ataupun pendampingan itu tetap kami ada namanya expose terlebih dahulu sebelum memberikan hasil pemeriksaan ataupun pengawasan yang final. Kami mintai mereka tanggapan terlebih dahulu apakah yang kami tuliskan, apakah yang kami rumuskan ini sudah sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Jadi kami mintai tanggapan dari pejabat-pejabat terkait, apakah mereka setuju dengan tulisan kami atau ada hal-hal yang memang kami terlewat yang harus disesuaikan, misalnya ternyata ada perubahan data atau ada perubahan informasi. Barulah kami bisa setelah dapat tanggapan itu keluarkan hasil pemeriksaan. Jadi mekanisme itu memang sudah ada, tinggal bagaimana stakeholder dari kami itu juga bisa menaati kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita sampaikan pada saat entry meetingnya. Mungkin itu sih. Oke. Berarti dari Kak Ren sama Bang Rido nih sama-sama ini ya, sama-sama memiliki budaya kerja yang ini ya. Budaya kerja yang harus komunikasinya harus bagus agar bisa mengkomunikasikan temuan auditnya dengan jelas juga. Oke, kemudian kita mungkin ke Kak Dia kali ya. Gimana nih Kak Dia? Apa aja nih tantangan kompleks yang pernah dihadapi dalam bekerja? Apakah mungkin dengan Kak Ren terlalu ini nih? Kayaknya itu tadi bagian yang data banyak berubah dari kami ya. Agak tersinggung ya jadinya. Iya, agak tersinggung. Dari deputi teknis itu kan kebetulan yang menyediakan data kepada manajemen, jadi kita merasa relate gitu. Jadi nggak ada yang lebih menantang daripada perubahan atasan. Jadi banyak satu data itu bisa banyak versi 1, versi 2, versi final banget, insya Allah. Nah, tapi mungkin kalau tantangan yang paling sering saya hadapi itu justru malah dari biro perencanaan, dari timnya Mbak Azalia mungkin.
Karena saya selain observasi kan juga menyusun anggaran ya, anggaran eksekusi dari pagu indikatif sampai definitif. Nah, seringnya itu dari biro rencana itu memberikan deadline yang sangat singkat gitu, cuma 2 hari udah harus dikumpulkan. Nah, yang biasanya kami lakukan adalah menyediakan data, mengadakan rapat-rapat dengan unit kerja itu jauh sebelum diminta datanya oleh Biro Ren gitu. Jadi ketika Biro Ren minta data itu kita sudah ada versi yang final, yang hampir final, tapi tinggal di approve oleh atasan gitu. Jadi nggak terlalu makan banyak waktu untuk menyediakan data sesuai sama deadline yang dibutuhkan oleh Biro Ren gitu. Karin sering marah nggak dia, Mbak Lia? Kak Ren gimana Ira? Sering marah-marah tak gara datanya belum lengkap nih? Datanya belum lengkap, nggak jelas nih berubah yang mana. Sebenarnya pengen blokir sih kadang. Sering ya, lagi pulang pun terkadang Lagi pulang kampus juga kan, lagi sama-sama cuti juga masih minta data gitu. Oke lah, oke. Terus gimana nih Mbak, dari Mbak Iriana, gimana Mbak? Irina, gimana sih? Kalau aku kan di KPPN kan memang di sektor PKN ya. Nah, kebetulan di sektor itu pelaksananya itu gampang banyak lah KPPN dibandingkan di sektor PKN lainnya. Jadi di sektor itu ada 4 pelaksana, ada 2 front office, 2 middle office. Nah, kalau masalah yang sebenarnya nggak ada yang terlalu kompleks di seksiku, karena kebetulan orangnya juga komunikasinya bagus-bagus, dan kami nggak ada hubungannya sama pihak satker langsung. Yang berhubungan langsung sama satker itu kan di manajemen satker dan kesatuan internal. Nah, biasanya kalau di manajemen satker dan kesatuan internal itu yang banyak masalah, karena satker itu ya operatornya kan macam-macam tuh umurnya. Nah, biasanya mereka ada yang mau komunikasi itu nelpon bolak-balik gitu. Nah, itu mungkin yang ribet. Tapi kalau di itu paling gak ada sih, karena kerjaannya juga hari-harian sih, dan nggak ada yang ada tentang laporan gitu. Jadi kerjaannya memang ya online dan selesai semua gitu aja. Kan cuma proses SPM jadi SP2D. Oke, berarti kalau dari Mbak Iriana, dia tadi tanggapannya Karena kerjanya teknis kan, jadi nggak banyak masalah. karena cuma mengubah dari SPM ke SP2D. Ya, dan prosesnya itu ya udah ada SOP-nya kan, dan tiap hari. Kecuali kalau haknya maintenance, nah itu mungkin masalahnya, nunggu loading hardware. Kalau koreksi pun Ah, ya, tinggal balik ke instansi awalnya aja. Apa? Kalau ada koreksi pun tinggal dibalikin gitu ya Mbak? Ya kalau ada yang salah, balikin kasih catatan ya gitu aja. Nah, bagian pembinaannya juga di manajemen satker dan kesatuan internal itu, bukan di seksi pencairan data. Jadi Oke. ya enak sih komunikasi karena online kan, dapat catatan, balikin dah. Nanti satkernya sendiri yang perbaikin. Dan komplain yang aneh itu nggak pernah ada lagi. Nah, dulu mungkin kayak masalah di KPPN Jakarta juga kali ya, yang terkait dengan masalah anggaran yang yang terakhir masalah tiket yang bermasalah, yang dari kejaksaan atau mana gitu. Nah, itu sempat KPPN kayak mau bawa pengadilan itu kan. Tapi alhamdulillahnya Dirjen Perbet itu udah mengcover itu gitu. Jadi kayak KPPN yang nggak bersinggungan sama pencairan dana rutin, lebih dibalikin lagi ke instansinya, ke KL. Oke. Kalau misal di akhir tahun gini gimana Mbak pencairan? Justru agak sepi ya karena udah Enggak, banyak. oh justru banyak. Banyak. 3 kali lipat dari SPM harian. Oh, Nah, pokoknya masalahnya kalau misalnya saksi nggak maintenance, kita selesai. Tapi kalau saksi maintenance, nah itu baru terkendala, bisa lembur gitu. Oke. Kalau dari Mbak Azalia gimana nih? Kalau dari saya nih sebagai penyusun laporan keuangan di Satker, mungkin untuk apa namanya tadi masalah yang kompleks itu kayaknya nggak ada ya, karena semua kan udah by system ya, semua udah diakomodir Sakti. Paling yang jadi sedikit kesulitan itu seperti yang dibilang sama Bang Rido, Bang Ren, itu di dokumen pertanggungjawabannya. Jadi kadang adalah yang alasan kita lisut lah apalah gitu kan, sedangkan LK kan pasti diaudit nih sama BPKK atau sama Itjen. Itu sih yang jadi tantangan pertama ya, tantangan yang utama. Terus tantangan yang selanjutnya sih sama kayak yang dibilang Mbak Wanda, kalau sakti maintenance nih, karena kita sudah semua by system, giliran sakti maintenance, wah semua jadi mundur nih, timeline penyusunan laporan mundur, timeline rekornya mundur gitu. Jadi mungkin agak sedikit mengganggu ke pekerjaan yang lain, pekerjaan yang selain menyusun laporan keuangan. Jadi lembur-lembur dikit lah ya gitu. Terus tantangan selanjutnya itu harus kolaboratif sama eselon satunya, sama unit akuntansi pembantu eselon 1. Kan saya sebagai unit akuntansi kuasa pengguna anggaran, jadi harus sering-sering kontakkan sama unit akuntansi pembantu di eselon 1, yaitu di sekjen. Harus menyamakan data, rekon internal dengan sekjen,
kemudian mereka minta data terkait apa harus segera kita akomodir, gitu-gitu sih. Kalau di akhir tahun ini Mbak Azza lagi sibuk-sibuknya atau tidak nih? Kalau akhir tahun, kalau sebagai pengelola sebagai penyusun LK nih belum ya, karena kalau nyusun LK itu kan nunggu periodenya berakhir, periode Desember berakhir, jadi mungkin hektik-hektiknya nyusun laporan dan rekonsiliasi laporan dengan KPPN mungkin di Januari gitu sih, laporan pasti di Januari. Kalau di Desember mungkin di luar nyusun laporan keuangan, September keuangan depan, di pencairan, di bikin SPM UP Nihil gitu sih. Ya, jadi kalau di akhir tahun biasanya kayak ngebut lah biar pencairan dana terakhir ini, gitu ya. Record. Mbak Ira juga ngerasain ini. Karena Mbak Ira juga jadi pembuat SPM kan? Kita bagian yang ngebutin ke Ngikutinnya Mbak Ira ya. kita yang ngumpulin Dua pertanyaan lagi nih. Oke. Oke, kemudian kami juga ada pertanyaan keempat nih. Mungkin dari Kak Dita kali ya, ya. Gimana Kak? Kan lagi marak-marak isu kenaikan PPN yang dari 11% ke 12%. Itu menurut kakak-kakak gimana tanggapan kakak-kakak dari Kak Azalia mungkin? Oke, kalau PPN 12% kan itu sebenarnya udah dari 2021 atau 2022 ya, harmonisasi perpajakan 2022 kalau nggak salah. Jadi diagendakan di 2022 naik yang semula 10 jadi 11, kemudian diagendakan di 2025 jadi 12%. Awalnya sih kayak mikir wah ini pasti jelas dong inflasi karena harga di mana-mana naik, harga suatu barang naik, yang lainnya ikut naik, daya beli masyarakat pasti ikut turun. Tapi kan kemudian Pak Prabowo sama Bu Menkyu itu bikin siaran pers kalau PPN 12% ini nantinya hanya untuk barang-barang mewah yang ada di PMK 2023 tentang PPNBM. Itu menurut aku setuju sih karena dia nggak akan berdampak gede ke inflasi kalau hanya untuk barang mewah. Tinggal bagaimana kita mengawal pemerintah ini bikin hitam di atas putih nih bahwa PPN 12% ini tidak akan dikenakan ke barang-barang yang esensial seperti barang-barang pokok, jasa-jasa yang esensial gitu. Itu sih. Sebenarnya iya sih, kemarin kan juga Pak Prabowo juga udah bikin siaran pers ya sama Mbak Bu Sri Mulyani. Kalau PPN itu PPN 12% hanya dikenakan untuk barang-barang yang sebelumnya dikenakan PPNBP. Cuman kan pasti ya selalu ada oknum-oknum yang sengaja menaikkan PPN, menaikkan harga dengan dalih kayak ini karena PPN naik, padahal kan nggak semuanya naik, itu nggak semua dikenakan PPN 12% ya kan. Pasti selalu ada oknum yang sengaja menaikkan harga untuk mengambil keuntungan lebih besar dari isu tersebut. Kemudian gimana nih dari Kak Ira tanggapannya Kak? Iya, sebenarnya aku sempat baca juga sih untuk mengantisipasi kenaikan 12% itu beberapa pengusaha udah menaikkan harga. Nah, itu mungkin dari kita juga harus mengawal ya, seperti itu agar tidak terjadi dengan mungkin beralih ke produk yang lain dulu. Sementara kalau menanggapi si PPN yang 12% naik itu nggak jadi naik itu, saya setuju karena harusnya pemerintah fokusnya kepada yang nggak berdampak pada masyarakat luas gitu. Kalau kenaikan pajaknya misalnya kayak tadi hanya untuk barang mewah atau hanya untuk tambang batu bara, jadi bisa mengurangi kerusakan lingkungan, bisa juga untuk menambah pendapatan negara. Jadi mungkin beralih ke sektor lain untuk pajaknya untuk kenaikan tarif menurut saya. Oke. Kemudian kalau tanggapan dari Karen nih, gimana Karen? Aki. Ya, kalau pendapatku dengan kapasitas sebagai seorang auditor, aku nggak bisa banyak bicara terkait dengan apakah aku setuju atau tidak terkait dengan isu tersebut. Cuman yang pasti kemarin sudah ada siaran pers terbaru dari Bapak Presiden, ya kita sebagai aparatur negara menjalankan apa yang sudah Kenapa mau kali? Aku mau bicara nanti. mungkin itu aja sih. Nggak komen banyak ya Kak Rini. Kalau Bang Rito gimana nih Bang? Sebagai auditor boleh, sebagai personal boleh, sebagai masyarakat gimana Bang? Oke, kalau dari dua sisi ya, dari sebagai masyarakat, ya itu karena apa yang masyarakat kita dia
gampang panik ya dengan pemberitaan di media gitu ya. Karena kan ya media emang itu ini mereka target pasar mereka. Kan aku bilang, Berita yang isi kira-kira jam 12 selesai. Jam 12 jam 1. aturan tertulis atau undang-undangnya gitu ya. Ya apa ya, kalau masyarakat juga ya bersyukur mungkin ya, bersyukur nggak bisa naik, udah nggak jadi naik ya, hanya naiknya cuman PPNBM kan berarti dari yang masyarakat atas nih level keuangannya. Nah, makanya itu harusnya masyarakat tuh menunggu ya, menunggu. Maksudnya jangan gampang menerima informasi dari media gitu ya. Di cross check lagi aturannya benar atau enggak, karena kan itu masih belum jelas kemarin itu kan masih simpang siur, ada yang belum belum speech Pak Presiden maupun Menko itu langsung informasi di berita langsung khawatir itu, langsung khawatir belum berlaku tanggal 1 Januari tapi sudah ada yang naik sebelum 1 Januari gitu kan. Panik attack-nya lah gitu ya, wajar sebenarnya, wajar namanya masyarakat kan. Ya itu maka kita kan ini di pemerintahan semua ya membantu masyarakat, mengedukasi masyarakat. Jangan pula kita kerja di pemerintahan tapi kita malah membuat speak yang nggak benar juga, mendukung kepanikan mereka gitu. Dan itu dari sisi masyarakat ya. Kalau dari sisi auditor sih, seandainya naik pun itu pasti pemerintah kan ada kajiannya ya. Kalaupun misalnya jadi naik itu pasti ada kajiannya itu dan mateng, karena ini kan para pejabat-pejabat ini kan juga memikirkan masyarakat itu, terutama presiden gitu ya. Pasti kalau misalnya ada, ini kan yang bermasalah ini kan masyarakat menengah ke bawah ini, karena ini urusan perut gitu ya, karena semua bahan baku, terutama pangan ya, bahan pangan itu kan pasti butuh banget di masyarakat menengah ke bawah. Naik berapa perak, jangankan berapa persen, 0,0% pun pasti berteriak gitu kan. Nah makanya mungkin kalau misalnya jadi itu mungkin ada dikasih keringanan seperti bantuan sama pemerintah, subsidi segala macam. Nah kita peran auditor itu mengawasi programnya gitu kan, bansos sesuai dengan yang diterima masyarakatnya itu tepat sasaran atau enggak gitu, karena ya pasti ada potensi saja celah untuk tindakan fraud gitu ya, penyelewengan uang. Nah itu juga ya di mana-mana kalau ada bansos tuh pasti nggak mulus, pasti ada aja kasus yang masuk ke investigasi gitu kan. Nah itu perannya auditor, APIP lah, terutama di daerah ya, peran APIP, inspektorat, dan BPKP gitu. Itu sih kalau dari dua pandangan itu ya. Tapi kan nggak jadi naik, berarti alhamdulillah bisa ngabarin ini nih orang tua kita nih, terutama ibu-ibu kan, masih adiknya untuk nggak jadi naik Bu. Tuh. Bisa, jadi kalau dari Bang Rido nih, kita sebagai pemerintah juga atau masyarakat juga harus saling mengedukasi satu sama lain. Kalau kita tidak perlu panik buying, panik attack. Kalau belum sesuatu yang belum ada, sebenarnya juga belum ada hitam di atas putihnya sih sebenarnya. Baru siaran pers dari Pak Presiden kan, belum ada undang-undang yang terbit dari DJP-nya. Mungkin ya sebentar lagi kali ya, karena kan ini juga baru awal tahun. Kita doakan aja semoga bakalan dipercepat hitam di atas putihnya. Kemudian dari Mbak Irina gimana Mbak? Nah, kalau aku ternyata semalam kan di share tuh sama Tasya kan soalnya. Nah, sebenarnya aku nggak terlalu ngikutin kenaikan PPN 12%-nya karena aku kan di Tebet. Tapi aku coba cari kan, ternyata di balik kenaikan PPN 12% ini ada bantuan langsung tunai ke masyarakat, BLT. Nah kebetulan BLT itu pencairannya di kantorku di KPPN. Nah jadi BLT-nya itu sebenarnya bukan bantuan tunai aja, tapi ada juga BLT BBM tadi baca. Nah ternyata jadi kenaikan pajak 12% itu kan dibilang tadi dari barang-barang mewah ya Mbak itu tadi ya. Nah ternyata balik itu ada juga untuk bantuan BLT BBM, ada BLT untuk PKH, program pengembangan harapan. Nah menurutku ya fair-fair aja sih kalau untuk naik, karena manfaatnya juga untuk masyarakat menengah ke bawah. Jadi ya kenaikan pajak 12% kan untuk barang-barang mewah istilahnya kan nanti. Nah mungkin tapi kalau ada oknum yang naikin barang konsumtif atau dijualnya biasanya gorengan biasanya jual 1 jadi 2001 gitu. Nah itu ya memang oknum-oknum aja yang buat harga naik dan jadi ya masyarakat jadi berteriak gitu kan. Padahal di balik itu ada bantuan langsung tunai untuk masyarakat gitu. Oke. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih dari kami nih, the last but not least ya. Siapa nih yang mau nanya? Kak Dia atau Kak Dita? Kak Dita aja. Pertanyaan terakhir itu bagaimana sih motivasi dari abang-abang kakak-kakak untuk calon-calon penerus bangsa?
dari Ada penerus bangsa yang ingin menjadi auditor, ada yang ingin menjadi mungkin masuk ke Kemenq atau menjadi pengelola anggaran kan seperti Kak Azalia atau Kak Ira. Gimana nih Kak motivasinya? Kita mulai dari siapa ya? Dari Kak Azalia aja deh. Oke, baik. Kalau apa ya motivasi dari aku pribadi nih, yang aku petik dari masa kerjaku yang selama 5 tahun ini sih jangan takut salah kalau bekerja. Karena kesalahan itu jadi pelajaran yang akan menempel di kepala, yang akan selalu kita ingat. Terus kalau melakukan kesalahan, iya diakui dulu pertama, kedua cari solusinya, stop ungkit-ungkit, itu sih. Terus ambil hikmahnya, berkolaborasi dengan senior, tanya-tanya, cari informasi, sering ikut diklat, menambah ilmu, menambah kompetensi. Itu sih. Terus yang kedua yang aku lihat dari lingkungan kerjaku, adab itu di atas ilmu. Orang beradab itu mudah diisi ilmu, sedangkan orang yang berilmu itu belum tentu mudah diisi adab. Itu aja sih. Bagus nih, dari Kak Azalia berarti yang nomor satu itu adalah adab. Karena ilmu itu, adab itu di atas ilmu, benar-benar. Karena banyak juga sekarang yang orang berilmu tapi tidak beradab. Itu sama aja kayak jadinya jelek. Karena walaupun dia berilmu cuma tidak beradab ya udah. Kita memandangnya pun juga ya sama aja tidak berilmu. Benar-benar. Bagus nih dari Kak Azalia. Kalau dari dia Kak Ria gimana nih Kak? Mungkin menambahkan ya dari Kak Azalia tadi kan udah adab, nah sekarang dari ilmunya. Kalau aku lihat dan aku sendiri masih struggling gitu, itu dari budaya membaca mungkin. Karena sekarang kan dengan mudahnya banyak konten dalam bentuk video, audio, kita jadi malas membaca. Nah, mungkin yang harus ditingkatkan lagi di generasi kita itu budaya membaca. Jangan sampai kemudahan teknologi tadi, misalnya apa-apa bisa kita searching di GPT atau di internet gitu. Nah itu kita langsung percaya dengan sumber itu. Jadi harus tetap menggunakan sumber-sumber yang lain, tetap gali sendiri, dicermati lagi semua informasi yang ada, sehingga kita nggak mudah percaya dengan isu-isu yang hoax. Oke, berarti dari Kak Ira ini kita harus lebih meningkatkan budaya membaca kita ya Kak. Ya, walaupun sekarang kemajuan teknologi mungkin membuat kita jadi lupa untuk membaca. Kemajuan teknologi ini bisa membuat kita semakin berilmu dengan cara ya kita bisa mengakses dari mana aja, bisa membaca di blog mana aja, ya walaupun yang tidak terkunci ya. Oke, kemudian dari Kak Arin gimana nih, Kak? Ya, kalau mungkin dari saya sih mungkin tadi udah setuju tuh, bagus banget yang tadi disampaikan oleh Mbak Azaria, adab lebih tingkatannya lebih tinggi daripada ilmu. Kalau mau menambahkan itu terkait dengan teman-teman mungkin ada yang sebagian udah ini mahasiswanya tapi ekstensi ya pasti sama juga ya. Semua ini. Ekstensi semua kan berarti kan tadinya juga udah sempat kerja gitu. Mungkin yang harus kita bisa terus lakukan itu ya adaptif, kan kita tahu sama-sama di lingkungan kerja perubahannya itu cepat dan mungkin kita dibutuhkan banyak kompromi-kompromi, tapi jangan lupa kita tetap harus adaptif, tapi kita juga harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang kita punya masing-masing, yang kita percaya masing-masing. Jangan sampai kita berkompromi adaptif tapi prinsip dasar yang udah kita pegang, yang kita anut itu bisa kita kompromikan. Mungkin itu aja untuk teman-teman ataupun nanti penerus bangsa lainnya. Kalau dari Kak Rido gimana nih Kak? Apa motivasinya untuk penerus bangsa yang ingin menjadi auditor? Untuk penerus bangsa atau generasi emas 2045 ya? Ya, bisa nih, generasi emas 2045. Generasi emas. Yang pertama itu mungkin ini ya, teruslah belajar gitu ya. Karena kita itu kebanyakan orang sudah merasa lebih pintar gitu daripada yang lain. Jadi dikasih tahu itu bebal ya, apa sih? Tahu kan artinya bebal ya, keras kepala. Padahal yang dibilang dia itu pun betul benar gitu. Nah, belajar. Kemudian yang kedua komunikasi. Karena apa ya, dalam apalagi kita kerja ya di lingkungan kantor, bekerja, pengawasan, melakukan tupoksinya masing-masing itu butuh komunikasi. Karena kalau komunikasinya nggak baik di satu kantor, bagaimana kita melaksanakan pekerjaan secara profesional gitu. Ya kerja itu profesional aja gitu, jangan masalah pribadi dibawa ke kantor, di lingkungan kerja, karena itu nggak enak. Karena ya manusia sih ya, tapi ya bisa lah agak diturunkan dulu egoisnya, diturunkan dulu ininya. Apalagi di lingkungan pemerintah tujuan kita satu gitu, komunikasi. Karena apa? Kalau nggak ada komunikasi, bagaimana capaian dari masing-masing instansi kita ini kan berbagai macam instansi gitu ya, bisa tercapai gitu.
kan juga kita untuk kerja itu untuk satu tujuan ya, yang dimana ada pimpinan, ada lagi di atasnya pimpinan dan segala macam. Jadi itu sih komunikasi penting. Dan satu lagi untuk ini atau mereka bertiga nih, Tasya, dia sama Dita, teruslah belajar, jangan semoga dilancarkan semuanya di perkuliahan. Dan satu lagi, jangan hanya terpatok dengan kita ya. Ada yang auditor, aku pengen jadi auditor nih, pengen mengelola keuangan nih, yang penting ada keuangannya lah, label keuangan. Aku mau di Kemenq nih ya, karena kan kita awalnya gitu ya, awalnya kita pengen di Kemenq, ternyata enggak. Dan nggak harus ini kok, nggak harus kerja di lingkungan pemerintahan. Banyak kok kontribusi kita yang bakalan kita bisa lakukan, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan gitu. Jadi nggak usah takut. Oke, itu aja dari saya. Tetap semangat. Oke, kemudian dari Mbak Irina gimana nih? Kalau dari aku sih yang paling penting itu integritas ya. Jadi kalau misalnya kita kerja tapi nggak jujur, apalagi di instansi pemerintah kan, kalau di aku kan itu mengelola PBN ya. Nah itu ya banyak lah tantangan dari stakeholder ya. Yang paling penting itu integritas, baik itu dalam disiplin jam kerja, melakukan tugas itu juga ya nggak boleh lagi itu terima gratifikasi kan. Nah, integritas itu penting. Nah, selain integritas itu juga kerjasama. Nah, kerjasama ya yang paling penting juga kerjasama itu komunikasi kan, ya hal seksi kah, antar seksi atau bahkan antar instansi. Nah, sebenarnya kalau dari bosku itu dia pernah ceritakan, sebenarnya untuk pelaksana atau teman-teman yang baru masuk dunia kerja gitu, nah ternyata bos-bos itu suka orang yang tekun daripada orang yang ilmunya tinggi gitu, karena orang yang tekun itu bisa nyelesain masalah di tekniknya. Karena kan kalau awal kerja kan kita pasti jadi staff dulu atau pelaksana kan. Nah jadi kalau misalnya mau masuk dunia kerja itu jangan takut bakalan diuji buat laporan apa gitu, pasti diajarin dulu. Nah yang penting tekun, mau belajar dan nyelesain kerjaan kita gitu sesuai dengan deadline. Jadi ya itu sih integritas dan kerjasama, sama tekun juga harus tekun gitu. Oke. Berarti macam-macam nih ya motivasi dari kakak-kakak dan abang-abang. Ada yang harus integritas, terus dari Kak Azalia tadi adab harus di atas ilmu. Kemudian dari Kak Ira tadi kita harus lebih gemar lagi membaca. Oke, kemudian sebenarnya sih kita udah 1 jam juga ya podcastnya nih, lumayan lama juga, 1,5 jam. Mungkin sekian dari kami mahasiswa UMSU yang sudah mewawancari kakak-kakak. Terima kasih ya kakak, ilmu-ilmunya, pengalamannya, sharing-sharingnya.